Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang dini hari di bulan Ramadan ya, menginjak puasa ke-21 hari. Semoga para pemirsa dimanapun saja berada yang beragama Islam dapat menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Kali ini saya akan mereview salah satu keris pusaka yang memiliki sandangan ya, warangkanya Gayaman Jogja ya, dengan pendok lawas ini ya. Gak tahu apa dari Kuningan atau tembaga, yang jelas ini juga lawasan tak sepuh ya. Handle-nya ini handle Jawa Timuran kalau nggak salah ini. Tapi yang jelas ini pernah saya masukkan ke dalam bak mandi dan tenggelam. Kalau melihat warangkanya ini ramping ya. Kita lihat kerisnya, keris pusaka apa isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Keris ini tadi siang sempat saya beri minyak ya, dan ternyata masih terkesan basah ya. Jadi ternyata keris pusakanya adalah keris Nogo Siluman ya. Jadi kalau kita perhatikan bentuk atau wangun keris pusaka ini ramping ya, ramping kemudian padat. Tempat lipatnya sangat matang sehingga kesan gagah ya, wingit, berwibawa, dan looknya juga ya bisa diamati serasi. Kita lihat sekarang ricikannya mulai dari sor-soran ya. Jadi kalau pemirsa amati detail ricikan di sor-soran, bentuk gandiknya berornamen naga. Nah ini. Kemudian di bawah kepala naga kalau kita amati ada 2 lubang ya. Dicoba saya perbesar ya. Nah ini pemirsa. Jadi 2 lubang ya. Kemudian ada pijitan. Ada tikel alis juga. Ada bawang sebungkul, kemudian sogokan rangkap juga. Ada serawean. Kemudian bentuk di wadedang ya, terutama pada gonjo bagian belakang terdapat gereneng ya pada gonjo belakang, sedangkan posisi atau bentuk dari bagian belakang bilah pusaka di bawah itu nungkak, tapi tidak se ekstrim PB. Nungkaknya landai. Kita lihat bentuk gonjonya. Gonjonya termasuk sabit rontal ya, lurus kemudian lebih tebal di belakang. Kita amati sekarang ya, ini saya dekatkan dengan perbesaran 1,5 ya. Pamornya. Ini pamornya bisa kelihatan tempat lipatnya sangat rapat sih, dan membentuk pamor. Kalau kita perhatikan Mas Kumambang, garis-garisnya sangat rapat. Ini saya tunjukkan lebih dekat lagi. Nah ini. Jadi pemirsa bisa lihat. Kemudian juga naga, full pamor. Jadi kalau kita amati, ini bagian tampak dari depan, full pamor. Kemudian juga sogokannya. Jadi juga full pamor. Dominan kombinasi pamor-pamor garis. Juga ada pamor bulat-bulat ya. Coba saya tunjukkan terus ke atas. Ricikan yang lain
sepanjang bilah di tengah itu odo-odo. Jadi walaupun lebar bilah ramping, bahkan di separuh panjang bilah itu tidak nyampe 2 cm, sekitar 1,8, terlihat kokoh. Demikian juga dengan bentuk loopnya. Jadi kalau kita lihat pemirsa, dominan warna, maaf ya, bentuk pamornya adalah bentuk garis-garis sampai ke ujung. Namun di tengah-tengah, yaitu di atas odo-odo, terdapat juga pamor lain, yaitu pamor biji timun. Bulat kecil nih. Jadi kalau secara umum bisa dikatakan pamor dari keris pusaka ini adalah pamor ilining warih. Atau mungkin beberapa pakris mengatakan kalau seperti ini adalah pamor segoro muncar. Coba kita lihat peksinya yang bawah. Nah, maaf ya, ganjanya ya bagian bawah. Juga terdapat pamor mas kumambang. Kita lihat sekarang sebaliknya. Nah ini juga full pamor. Kemudian kalau di pijitan terdapat pamor apa dinamakan toyo mambek atau nah ini ada biji timun di atas dari odo-odo. Jadi memang dominan pamor adek atau garis yang berlapis-lapis, sedangkan di tengah terdapat biji timur. Nah, bisa dilihat di ujung juga nih. Ada pamor ujung gunung. Jika kita padukan mulai dari dapur keris pusaka ini, yaitu berdapur Nogo Siluman Luk 13, dengan ricikan yang cukup lengkap seperti ini. Kemudian tempat lipatnya rapat, matang. Ini kalau disentuh permukaannya halus. Jadi antara besi aji dan pamor sangat lumer. Panjangnya tidak sampai 36 cm ini. 35,8 atau 9. Jadi estimasi saya ya, ini masuk Majapahit akhir. Mungkin saja kalau melihat kerapatan dan kematangan tempat lipat pusaka ini, masuk era Sedayu atau sejaman dengan itu. Keris pusaka ini secara turun-temurun berada di Sumeneb. Jadi kita tahu bahwa dunia perkerisan Sumeneb itu tidak pernah putus. Mulai dari era Singosari, Majapahit, Demak, Pajang, sampai Mataram Islam. Bahkan sampai hari ini. Ini coba saya perbesar lagi. Dengan perbesaran 3,9. Agar pemirsa bisa melihat detailnya. Pusaka ini, coba saya angkat. Pemirsa bisa melihat. Jadi warna ini ya, karena minyaknya tidak kering, bisa diamati. Jadi permukaan bilah ini lumer ya. Sehingga kalau kita misalnya lebih mendalam lagi, kalau Nogo Siluman Luk 13 tuahnya apa bagi pemilik pusaka ini? Tentunya melihat dari dapur pusaka ini, maka Empu sebagai pencipta keris pusaka ini dengan perwujudan baik besi aji dan pamor ya,
yang bisa kita katakan bahwa empu itu adalah pembuat simbol-simbol ya, berisi doa dan harapan. Kemudian pembawa simbolnya adalah keris pusaka ini. Penerima simbolnya adalah yang memakai pusaka ini. Tentunya harapannya pemilik pusaka ini dikatakan siluman adalah artinya keris pusaka ini tentunya sebagai piander ya, atau sekep perlindungan, kewibawaan, keselamatan, dan kerejekian lengkap dengan pamor seperti ini. Jadi ini ageman seorang kesatria, seorang pemimpin yang berjiwa pemberani menghadapi tantangan dalam perjalanan hidupnya. Keris Nogo Siluman Loop 13 yang berpamor kombinasi ya, tapi secara umum lebih dominan pamor garis-garisnya. Pamor Segoro Mencar karena di tengah terdapat biji timun. Jadi juga diharapkan pemegang pusaka ini tuahnya ya lengkap. Baik keselamatan, perlindungan, kewibawaan, kerejekian, doa dari sang empu agar pemiliknya atau yang nyekep keris pusaka ini seperti itu. Sekian saja dulu review mengenai keris pusaka ini. Semoga para pencinta Tosan Aji dimanapun saja berada dalam kondisi sehat walafiat, terutama yang menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.